Hai, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan serangan jantung berulang. Apa itu serangan jantung atau infark miokard? Serangan jantung atau yang biasa disebut dengan infark miokard merupakan salah satu penyakit jantung yang disebabkan oleh penyumbatan aliran darah menuju jantung. Sumbatan tersebut disebabkan oleh plak, kolesterol, dan timbunan lemak. Lalu, bagaimanakah cara mencegah serangan jantung berulang? Yang pertama adalah berhenti merokok dan menghindari asap rokok. Merokok dapat meningkatkan denyut jantung dan meningkatkan tekanan darah, sehingga menyebabkan serangan jantung berulang bahkan kematian jantung mendadak. Yang kedua, mengontrol kadar kolesterol. Kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan pembentukan plak pada arteri jantung, sehingga aliran darah menuju jantung tersumbat. Karena itu, perlu menerapkan diet yang menyehatkan jantung. Yang ketiga, menerapkan diet yang menyehatkan jantung. Salah satu contoh dietnya adalah Mediterranean Diet. Mediterranean Diet dapat menurunkan lemak darah, gula darah, dan tekanan darah, serta dapat menjaga berat badan. Makanan yang terdapat di dalam diet ini yaitu sayuran, ikan, gandum, jagung, kedelai, kacang merah. Yang keempat, mengontrol berat badan dan obesitas. Orang yang memiliki kelebihan lemak tubuh, terutama di bagian pinggang, lebih berisiko terkena penyakit jantung. Obesitas juga dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat yang memicu penyakit jantung. Yang kelima, mengontrol diabetes. Diabetes dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Oleh karena itu, perlu untuk mengontrol kadar gula darah. Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mengontrol kadar gula darah yaitu harus mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, seperti menjaga pola makan dan olahraga secara teratur. Yang keenam, mengontrol hipertensi. Orang-orang dengan tekanan darah lebih dari 120/80 mmHg berisiko terkena penyakit jantung. Hipertensi atau tekanan darah tinggi dapat meningkatkan beban kerja jantung yang menyebabkan jantung membesar dan menebal, dan akhirnya dapat terjadi serangan jantung. Maka dari itu, perlu dilakukan pengecekan tekanan darah secara rutin setiap 1 bulan sekali. Yang ketujuh, olahraga secara teratur. Rekomendasi olahraga yang bisa dilakukan yaitu jalan kaki ataupun bersepeda selama kurang lebih 30 menit dalam sehari, dan dilakukan setidaknya 5 kali dalam seminggu. Penting untuk diingat bahwa olahraga ini harus dihentikan apabila mulai merasa gejala seperti nyeri dada, sesak napas, dan pusing. Yang kedelapan, mengelola faktor-faktor emosional. Faktor-faktor emosional seperti cemas, depresi, dan stres dapat berisiko terhadap serangan jantung berulang. Hal ini karena ketika seseorang mengalami cemas atau stres, maka akan meningkatkan frekuensi denyut jantung sehingga beban kerja jantung meningkat. Oleh karena itu, perlu melakukan aktivitas yang dapat mengurangi dan menghilangkan stres, seperti melakukan hobi yang disenangi ataupun dengan berolahraga. Sedangkan untuk mengurangi rasa cemas, bisa dengan cara melakukan teknik relaksasi nafas dalam, yang akan saya jelaskan tekniknya sebagai berikut. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi kecemasan dan juga untuk mengurangi rasa nyeri. Teknik relaksasi nafas dalam ini bisa dilakukan secara mandiri di rumah dan juga bisa dilakukan secara berulang sampai kecemasan dan rasa nyeri tersebut berkurang. Untuk teknik-tekniknya yaitu yang pertama, teknik relaksasi nafas dalam bisa dilakukan dengan berbaring ataupun duduk tegak seperti ini dan senyaman mungkin. Selanjutnya, salah satu tangan menyilang di dada seperti ini dan yang satunya diletakkan di perut seperti ini. Rilekskan pikiran sambil menutup mata seperti ini
Lalu mulai tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan. Buang melalui mulut secara perlahan-lahan. Lagi, rilekskan pikiran sambil memejamkan mata. Lalu tarik nafas dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut secara perlahan. Dan apabila dirasa sudah cukup, bisa berhenti dengan cara membuka mata secara perlahan-lahan.